teman-teman, kembali lagi di channel Naldi Songko, yang dimana kali ini saya akan bercerita tentang seorang ibu-ibu penjual bakwan dan nasi uduk yang telah meninggal dunia ditabrak oleh kereta di suatu gudang, di mana di gudang tersebut memiliki beberapa karyawan, yaitu ada yang shift pagi dan shift malam, yang dimana karyawan di shift malam ini terbantu oleh yang bernama Bi Parmi, penjual nasi uduk dan bakwan. Mereka tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membeli makanan karena Bi Parmi selalu datang kepada mereka untuk menjajahi nasi uduknya dan bakwannya. Tak lama berselang waktu, sewaktu Bi Parmi ingin menyeberang ke sebelah jalan, tidak lama kemudian datang mobil besar menabrak Bi Parmi sampai Bi Parmi meninggal di tempat dengan berlumuran darah yang masih segar, yang dimana beberapa anggota tubuh Bi Parmi hancur yang tertabrak oleh mobil tersebut. Pada saat itu security tahu tentang hal itu dan mengabarkan kepada polisi pada pagi harinya. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, ada beberapa karyawan, 3 orang karyawan yang baru datang ke gudang tersebut, dan mereka tidak tahu bahwa ada seorang yang meninggal ditabrak mobil pada saat itu. Dan mereka pun bertugas shift malam pada malam itu. Dan mereka tanpa sadari bahwa ada yang meninggal pada saat itu, yang ternyata meninggal itu adalah Bi Parmi, penjual nasi uduk dan bakwan tersebut. Sekitar jam 10 malam, mereka bertiga melihat ada seorang ibu-ibu yang memikul nasi dengan bakwan dan berteriak, "Nasi uduk, bakwan." Mereka pun memanggil hal tersebut, dan mereka melihat bahwa itu adalah Bi Parmi. Mereka tidak tahu ya bahwa Bi Parmi sudah meninggal. Mereka pun memesan kepada Bi Parmi tersebut. Mereka mengatakan bahwa biasanya, "Bu, saya memesan 2 bakwan dengan 1 tempe. Tapi ini tempenya sudah tidak ada ya, Bu." Bi Parmi cuma diam terus menerus tanpa menjawab pertanyaan salah satu seorang yang bertugas shift malam tersebut. Dan orang kedua bertanya lagi, "Bi Parmi, biasa ya saya mengutang, nanti bulan depan gajian baru saya bayar." Bi Parmi cuma diam terus menerus dan mengatakan pada mereka bahwa Bi Parmi mengatakan, "Bilang kepada teman-temanmu yang lainnya untuk membayar hutangnya di akhir bulan." Orang tersebut, orang yang bertanya kepada Bi Parmi tersebut merasa heran. Biasanya Bi Parmi ini orangnya ceria, tidak pernah menagih hutang. Namun beda dengan hal ini, tanpa mereka sadari. Dan mereka membungkuskan nasi uduk tersebut dengan bakwan, ingin membawakan kepada teman-teman mereka yang kerja di pabrik dan gudang tersebut. Setelah mereka sampai kepada teman-teman mereka mengatakan bahwa kami membawakan kalian nasi uduk dan bakwan. Lalu teman yang mereka bawakan ini mengatakan, "Kalian beli di mana nasi uduk itu dan bakwan itu?" Dan ketiga pria ini yang mengatakan bahwa kami beli dari Bi Parmi. Dan orang tersebut kaget. Dan dia berkata, "Apakah kalian tidak tahu bahwa Bi Parmi 3 hari yang lalu telah meninggal dunia ditabrak mobil?" Dan mereka mengatakan, "Kami tidak tahu hal tersebut, tapi tadi kami bertemu dengan Bi Parmi, namun mukanya kelihatan tidak sehat. Dia kelihatan tidak baik-baik saja keadaannya."
Lalu laki-laki ini yang satu kampung yang Bipar mengatakan, baru saja kemarin kami melakukan pengajian 2 malam kematian Bipar ini. Dan 3 orang lelaki ini yang memegang nasi uduk dan bakwan tersebut kaget dan merasa heran bahwa tadi yang mereka ketemu apakah Biparmi atau arwah dari Biparmi. Namun nasi uduknya masih mereka pegang di kantong tersebut. Setelah mereka membuka kantong tersebut dan membuka nasi uduk tersebut, ternyata yang di dalam nasi uduk itu adalah nasi yang basi dan berlumuran tanah dan lumpur-lumpur yang mempunyai bau busuk. Disitulah mereka sangat trauma terhadap hal tersebut. Dan malam selanjutnya mereka sering melihat penampakan atau arwah Biparmi sering berjalan-jalan tengah malam menjual nasi uduk dan bakwannya. Bahkan ada satu pegawai dari gudang tersebut, dari pabrik tersebut pingsan, dan sampai paginya semua yang bekerja ini meminta uang kepada semua yang mengutang terhadap Biparmi supaya utangnya semua dibayar kepada almarhum Ibu Parmi. Akhirnya datanglah kepada keluarga Ibu Parmi dan mereka semua membayar utang yang ada pada Ibu Parmi. Dan sejak saat itu arwah dan penampakan dari Ibu Parmi sang penjual nasi uduk dan bakwan itu pun pada saat itu sudah tidak ada lagi setelah hutangnya dibayar semua. Mungkin itu saja cerita horor yang saya bisa sampaikan malam ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.